Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmadani, NIM 0302203050, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ustaz Akmal Walad, MA. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tema yang akan dibahas yaitu tentang pengertian pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, dan fungsi pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Dalam Islam, kata pendidikan itu dapat bermakna tarbiyah, berasal dari kata kerja robba. Di samping kata robba, terdapat pula ta'dib, berasal dari kata ad-daba. Selain itu, ada juga ta'lim, berasal dari kata kerja allama. Dari beberapa asal kata pendidikan dalam Islam itu, maka lahirlah beberapa pendapat ahli mengenai definisi pendidikan Islam tersebut. Antara lain, Profesor Dr. Omar Muhammad Al-Qawi Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu dalam pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Di lain pihak, Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Sedangkan Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan secara dasar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju kepribadian yang utama atau insan kamil. Dan di lain pihak, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari berbagai definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi manusia untuk mencapai kesempurnaan penciptaannya, agar manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Dasar pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Al-Quran dan Sunnah sudah dengan jelas menjelaskan dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, dasar tauhid. Yang kedua, dasar kemanusiaan. Yang ketiga, dasar kesatuan umat manusia. Dan yang keempat, dasar keseimbangan. Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian mental anak. Karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek yang pertama yang ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan yang kedua yang ditujukan kepada pikiran, yakni pengajaran agama Islam. Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada jiwa dan pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam ini, anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kedua dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran atau intelektualitas, yaitu pengajaran agama Islam itu sendiri.
Artinya bahwa kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh ciptaannya tidak akan sempurna manakala isi makna yang dikandung di setiap firman-firmannya tidak dimengerti dan dipahami secara benar. Di sini, anak didik tidak hanya sekedar diberikan informasi tentang perintah dan larangan, akan tetapi justru pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana beserta argumentasinya yang dapat diyakini dan diterima oleh akal.